Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irma Rismawati dengan nomor NPM 125251003. Saya dari Prodi S1 Akuntansi semester 1. Kali ini akan membahas tentang menghasilkan dan memahami laporan keuangan pada sistem lab akuntansi Universitas Latansa Masih. Nah, di sini kita ke laporan yang ini nih. Kita pencet laporan. Nah, di sini tuh banyak, ada laporan keuangan, ada kas dan setara kas, buku besar, terus kode pajak, pelanggan, pemasok, faktur penjualan, sama persediaan barang. Masih ada aset tetap, laporan custom, mata uang. Nah, di sini saya mau bikinnya itu yang awal, yang pertama. Nah, yang laporan keuangan. Nah, kita klik neraca. Nah, sebelumnya saya tuh udah bikin. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin dari awal tuh tinggal ini aja, buat laporan baru. Nah, ini kan udah ada tampilan kayak gini ya. Kalau misalnya ini tuh kayak gini, kalau misalnya kita belum bikin gitu kayak gini. Nah, di sini kan ada buat laporan baru. Nah, kalian tinggal pencet aja yang ini, buat laporan baru. Nah, nanti kalian itu di sini tinggal isi aja dari sini tuh. Nanti tinggal klik buat. Kan saya sebelumnya udah bikin, jadi kita langsung aja ke neraca ya. Nah, di sini udah ada, tinggal tampilkan. Nah, di sini ada neraca per tanggal 29 bulan 2 2024. Nah, di sini ada aset. Nah, total asetnya itu sebesar, mana sih? Nah, ini total asetnya itu segini, sebesar 1.285.750.000. Nah, ini. Terus, nah, buat aset lancarnya itu sebesar 87.500.000 yang ini. Nah, guys, yang ini ya. Nah, terdiri dari kas di bank, nih yang ini, terus asuransi dibayar di muka, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka. Terus kita ke aset tetap. Nah, aset tetap itu sebesar yang ini, sebesar 147.500.000 dengan akumulasi penyusutan sebesar, nah ini, sebesar 2.750.000. Nah, persediaan sebesar yang ini nih, persediaan yang ini nih guys, nih yang ini nih, 759.750.000. Nah, buat piutang usaha, nah buat piutangnya yang ini ya, yaitu sebesar 5.500.000. Terus kita ke liabilitas kewajiban ya, di kewajiban, yaitu sebesar totalnya itu, total kewajibannya itu ada ini sebesar 1.121.500.000 yang terdiri dari ini utang sebesar 909 juta ribu. Terus ada utang bank jangka panjang sebesar yang ini guys, 200 juta. Terus ada utang jangka pendek. Yang mana nih? Yang ini guys,
juga. Ada utang bunga dan gaji komisi. Utang bunga, utang gaji dan komisi sebesar 10.500.000. Kayak utang bunganya itu 2 juta dan utang gaji dan komisinya itu sebesar 10 juta. Utang gaji dan komisinya itu sebesar 8.500.000. Udah gitu ke ekuitas. Nah, ekuitas totalnya itu ada 164.250.000 yang ini totalnya. Terus modal disetor pemilik. Nah, modal disetor yaitu yang ini, yang Irma, sebesar 50 juta. Terus laba ditahannya itu yang mana? Ini ya, ini laba ditahannya itu sebesar 114.250.000. Nah, jadi jumlah aset sama dengan total liabilitas atau kewajiban dan ekuitas, sehingga laporan posisi keuangan dinyatakan seimbang, yaitu balance ya, sama guys. Nah, ini tampilannya dari atas. Nah, kalau misalnya dari si neraca udah beres, kita klik lagi laporan yang ini. Nah, udah gini, kita mau klik ke laporan laba rugi yang ini. Udah gitu, di sini kan sebelumnya saya sudah bikin. Kalau misalnya kalian belum bikin, itu kalian tinggal klik aja yang ini buat laporan baru. Nah, kalian tinggal isi aja judul, deskripsi, dari sampai nama kolom. Kalau enggak, misalnya dari perintahnya itu tinggal isi dari tanggal sampai tanggal aja, nggak apa-apa. Terus tinggal diklik si buat ini. Udah gitu, kita langsung aja ya ke laporan laba rugi. Nah, kalau misalnya kalian udah bikin terus mau bikin lagi, sama aja, tinggal pencet aja yang ini, tinggal diklik yang ini. Tampilkan. Nah, di sini ada laporan laba rugi periode dari tanggal 1 bulan 1 2024 sampai dengan tanggal 29 bulan 2 2024. Di sini ada dikurangi beban operasional, pendapatan, biaya. Nah, ini ke pendapatan. Nah, total pendapatan itu sebesar 523 juta. Ini teman-teman nih, yang berasal dari pendapatan jasa desain, terus pendapatan jasa konsultasi, pendapatan penjualan barang dagang ini. Terus ada beban dan biaya. Nah, total biaya dan beban itu sebesar 458.750.000 yang meliputi yang ininya itu yang berasal dari gitu ya, kayak beban gaji yang ini, terus beban penyusutan, beban perlengkapan yang ini. Terus ada beban operasional. Nah, yang meliputi beban asuransi. Nah, ini guys. Terus ada beban bunga, ini nominalnya, ininya. Terus ada beban komisi penjualan. Ini. Terus ada beban sewa kantor 10 juta yang ini.
ada kita ke ini. Nah, wait bentar. Ya, oh ya yang ini. Ada harga pokok yang ini. Terus ada beban telepon. Nah, ini ya teman-teman. Terus juga ada beban listrik dan utilitas. Ini. Terus juga ada beban listrik. Ini. Nah, terus dari selisih antara pendapatan dan total biaya perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 64.250.000. Ya, ini ya teman-teman. Jadi laba ini menunjukkan bahwa beroperasi dengan kinerja yang menguntungkan selama periode tersebut. Udah ini bentukannya tuh kayak gini. Ini bentukannya kayak gini ya. Nah, udah gini kita ke laporan perubahan ekuitas. Kan udah di laporan laba rugi, kita pindah lagi ke laporan perubahan ekuitas. Mana ya? Nah, yang ini teman-teman, laporan perubahan ekuitas. Klik. Nah, kan sebelumnya saya sudah bikin. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin atau gimana, kalian tinggal buat laporan baru. Nah, di sini ada judul, deskripsi, metode akuntansi. Nah, dari tanggal sampai tanggal. Tuh. Nanti kalau misalnya kalian udah diisi, tinggal buat yang ini. Kita langsung aja ke laporan perubahan ekuitas. Klik. Nah, laporan perubahan ekuitas periode dari tanggal 1 bulan 1 2024 sampai dengan tanggal 29 bulan 2 2024. Di sini laporan perubahan ekuitas menjelaskan perubahan modal pemilik selama periode berjalan. Jadi modal awal pemiliknya itu sebesar 50 juta. Yang ini saldo awal. Tidak terdapat penambahan maupun penarikan modal selama periode berjalan. Nah, laba bersihnya itu sebesar sebesar 64.250.000. Terus ditambahkan ke laba ditahan. Saldo akhir laba ditahan itu menjadi 114.250.000 rupiah, dan total ekuitas akhir sebesar total ekuitas yang ini ya, yaitu sebesar 164.250.000. Jadi di sini ada modal di setor saldo AWO yang ini sebesar 50 juta.
Jadi, nilai total ekuitas ini sesuai dengan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, sehingga menunjukkan adanya keterkaitan antar laporan keuangan. Ini tampilan dari awalnya tuh kayak gini. Ini tampilan ininya. Nah, udah. Ini selesai, sudah sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga video ini bermanfaat.